transparansi atau keterbukaan informasi ini seharusnya oleh Bapak Ibu pimpinan daerah, bupati, wali kota, gubernur yang baru-baru saja dilantik ini dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Ini adalah modal utama Bapak Ibu, gitu ya. Kemarin kan modal sudah banyak terbuang ya, proses pemilu. Nah, di dalam mengelola pemerintahan daerah, pemerintahan vertikal juga demikian. Keterbukaan informasi ini adalah modal utama untuk meraih kepercayaan publik. Nah, kepercayaan publik ini sangat Bapak Ibu butuhkan untuk memastikan 5 tahun ke depan yang memimpin daerah ini Bapak Ibu didukung oleh segenap pemangku kepentingan juga masyarakat. Para penonton YouTube BKM News, kembali lagi dengan saya Andi Rustan di program Rana Rus untuk kanal Satu Informasi 4 Media. Bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton. Kali ini saya kedatangan tamu yang cukup istimewa, dan satu hal yang akan kita bahas tentang keterbukaan informasi di Sulawesi Selatan. Seperti apa sebenarnya keterbukaan informasi di daerah ini? Apakah semua daerah sudah terbuka dalam hal informasi atau masih banyak yang belum seperti itu? Saya langsung saja dengan Ketua KI Provinsi Sulawesi Selatan, Fausia Erwin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berita Kota, Ibu Uci. Iya, Pak Andi. Terima kasih banyak sudah menerima Komisi Informasi Sulsel hari ini di Berita Kota Makassar. Ya, Ibu Uci ini sebelumnya sebenarnya adalah orang yang bergelut di media. Lalu kemudian terpilih untuk masuk ke komisi dan memilih untuk resign, dan kini memperdalam ilmunya di bidang komisi. Saat terakhir adalah Komisi Informasi Sulsel. Seperti yang saya jelaskan tadi, Ibu Uci, kita mau tahu seperti apa sebenarnya saat ini kondisi keterbukaan informasi di Sulawesi Selatan. Iya, baik. Pertama-tama Pak Andi, kita sebenarnya harus mengucapkan selamat dulu nih Komisi Informasi, karena tanggal 30 nanti adalah hari lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi ini sudah masuk, kalau saya tidak salah 2011 ke hari ini berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini ya hampir 13-14 tahun ya. Sudah hampir. Iya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini yang kemudian melahirkan yang namanya Komisi Informasi ini terbentuk di Indonesia. Nah, kabar baiknya sebenarnya adalah sudah ada jaminan kepada setiap warga negara di Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini untuk mengakses seluruh informasi yang ada di badan publik. Sedikit kabar buruknya untuk kita di Sulawesi Selatan, berdasarkan hasil monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, baru ada satu badan publik level kabupaten kota yang informatif. Dari 24 kabupaten kota kita di Sulawesi Selatan itu hanya ada satu. Siapa itu? Hanya Luwu Timur. Luwu Timur. Itu berdasarkan penilaian tahun sebelumnya. Jadi Luwu Timur, kemudian setelah Luwu Timur itu ada yang menuju informatif ada beberapa kabupaten Pinrang, baru Kota Makassar. Kota Makassar. Nah, sementara kabupaten kota lainnya apa kabar? Kabarnya tidak baik-baik saja karena masih dalam kategori kurang informatif dan tidak informatif. Jadi ini miris sekali untuk sebuah undang-undang yang masa berlakunya sudah sedemikian lama ya, belasan tahun, harusnya sedikit lagi masuk umur dewasa. Keterbukaan informasi di daerah kita ini yang menjadi barometer kemajuan Indonesia Timur, Sulawesi Selatan, baru ada satu kabupaten kota yang informatif, hanya Luwu Timur. Terus sebenarnya Ibu Uci, ini indikator daerah sebagai keterbukaan informasinya itu bagus seperti apa sebenarnya sih? Indikator yang ditetapkan oleh Komisi Informasi ini sangat rigid, Pak Andi. Tentu saja kami menariknya dari pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu indikator jenis informasi. Apakah informasi wajib berkalanya itu diumumkan? Wajib berkala itu contohnya apa? Semua dokumen keuangan, Pak Andi. Mulai dari perencanaan yang kita kenal dengan istilah RKA, Rencana Kerja Anggaran, kemudian dokumen pelaksanaan anggaran DPA,
atau DIPA ya kalau dia adalah badan publik vertikal, kemudian dokumen pertanggungjawaban, catatan akhir laporan keuangan, kemudian LHP BPK, laporan hasil pemeriksaan BPK, itu semua informasi terbuka yang harus diumumkan secara berkala minimal 6 bulan sekali oleh setiap badan publik pemerintah. Kemudian juga pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yang hari ini masih banyak sekali menuai persoalan, itu juga adalah informasi publik yang bisa dibuka atau bisa diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan wajib diumumkan oleh badan publik. Nah, ketika informasi ini kalau indikator yang lain mungkin agak rumit kalau saya jelaskan di sini karena panjang sekali. Yang sangat mudah adalah informasi wajib berkala ini tidak diumumkan secara proper sesuai dengan perintah regulasi, maka otomatis dia pasti tidak akan masuk ke kategori informatif. Oke. Terus kira-kira apa yang membuat kabupaten kota ini yang belum melaporkan keterbukaan informasinya itu? Apa yang menyebabkan mereka sampai tidak melakukan? Berdasarkan monitoring evaluasi yang kami laksanakan, ya Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan laksanakan sejak 2018 secara konsisten setiap tahun hingga tahun ini, ada beberapa persoalan memang yang masih membelit kabupaten kota kita sehingga susah untuk kemudian berada pada posisi informatif. Pertama tentu saja mindset dari kepala daerahnya. Kalau pimpinannya memerintahkan badan publik yang ada di bawahnya, dinas-dinasnya terbuka, mau tidak mau kepala-kepala dinas, kepala-kepala bagian, kepala-kepala biro ini sampai level desa itu terbuka. Itu satu. Kemudian mindset kepala daerahnya agak clear terkait keterbukaan informasi. Persoalannya lagi adalah kepala-kepala dinasnya, kepala-kepala OPD-nya, karena kami menilainya sampai ke level desa, sampai kepala desanya ini juga kadang-kadang ya mindsetnya belum clear terkait mana informasi yang bisa dibuka, mana yang harus dikecualikan, bahasa regulasinya dikecualikan. Atau zaman dulu rezim sebelum lahirnya undang-undang keterbukaan informasi ini kita mengenal istilah dirahasiakan. Mindsetnya, perspektifnya terkait dengan keterbukaan informasi ini belum terbangun begitu. Jadi seringkali karena Komisi Informasi ini salah satu tupoksi utamanya adalah menerima dan memeriksa dan menyelesaikan sengketa informasi, seringkali ketika kita dalam ruang sidang, kita bertanya nih, majelisnya, kami sebagai komisioner juga adalah majelis komisioner seperti hakim-hakim begitu ya, bertanya kepada pimpinan SKPD-nya, pimpinan badan publiknya, kenapa saudara tidak mau memberikan informasi ini? Hak masyarakat ini apa, Bu? Iya, sempat bertanya seperti itu. Hak masyarakat ini apa? Kami ini sudah diperiksa inspektorat, sudah diperiksa BPK, bahkan jaksa sudah mengawal. Hak masyarakat untuk tahu informasi pengadaan barang dan jasa, informasi keuangan ini apa? Separah itu. Bagaimana KAI merespon ketika ada seperti itu? Yang jelas kalau Komisi Informasi, kami meresponnya tentu saja dalam bentuk putusan. Karena putusan Komisi Informasi ini setara dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan dapat diajukan upaya keberatan atau gugatan ke PT UN jika yang dipersoalkan adalah atau disengketakan adalah badan publik pemerintah atau negara. Dan jika bukan badan publik negara, contoh beberapa tahun kemarin Alfamart juga sempat dipersoalkan, disengketakan, itu diajukannya ke pengadilan negeri untuk upaya keberatannya. Nah, respon kami tentu saja dalam bentuk putusan. Jadi Bapak Ibu pendengar yang menonton hari ini, Fandi, teman-teman media, boleh membuka website Komisi Informasi. Di situ ada putusan-putusan Komisi Informasi yang kemudian pertimbangan-pertimbangannya ini setidaknya seharusnya bisa menjadi bahan bacaan bagi pimpinan-pimpinan badan publik, pimpinan daerah, bahwa inilah sebenarnya filosofi dari wajib dibukanya, diumumkannya informasi publik, informasi keuangan, informasi pengadaan barang dan jasa dan seterusnya. Jadi tentu saja sebagai hakimnya gitu ya, majelis komisionernya kami harus imparsial, tidak boleh kelihatan berpihak ketika di dalam persidangan, karena posisinya kami adalah mendengar dari kedua belah pihak. Jadi kalau tadi ditanyakan, bagaimana saudara sebagai majelis komisioner bersikap ketika misalnya ada statement demikian dari pimpinan badan publik, kami menjawabnya dalam putusan. Karena di dalam persidangan ya nggak boleh kamu salah, kamu benar, tidak bisa seperti itu. Karena kami harus jauh dari konflik kepentingan, jauh dari sikap-sikap yang tidak sikap-sikap berpihak seperti itu. Terus kalau misalnya ini kan tadi Komisi Informasi
melakukan putusan, mengambil putusan-putusan betul. ketika misalnya ada sidang-sidang seperti itu. Baik. Nah, bagaimana misalnya kalau ada putusan yang lalu kemudian tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan, apa sikapnya? Baik, undang-undang juga sudah mengaturnya sebenarnya, Pak Andi. Iya. Ketika Komisi Informasi, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, karena undang-undang memandatkan Komisi Informasi bisa dibentuk di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tentu saja di pusat itu wajib. Putusannya kemudian tidak dieksekusi oleh termohon, contoh ya termohon ya badan publik. Apa yang bisa dilakukan? Iya. Regulasi sudah mengatur sedemikian rupa bahwa putusan ini bisa dimintakan eksekusinya gitu ya ke pengadilan tata usaha negara oleh pemohon. Ya silahkan diminta perintah eksekusinya. Jika setelah ada perintah eksekusi dari ketua PT UN, tetap juga kepala batu ya istilahnya ya. Kepala batu ya dalam tanda kutip ya. Si badan publiknya selaku termohon, maka pemohon dapat melaporkan ini sebagai delik aduan ke Polda. Dan itu sudah pernah dilakukan ya? Itu sudah beberapa kali terjadi di Sulawesi Selatan. Hasilnya gimana? Hasilnya, nah ini yang menarik. Hasilnya ketika dilaporkan ke Polda, baru bisa dieksekusi. Jadi mungkin undang-undang keterbukaan informasi ini harus dikuatkan nuansa pidananya agar memberikan efek jera gitu ya. Ancaman pidananya harus kemudian lebih ditingkatkan lagi levelnya sehingga baik pemohon maupun termohon ini lebih kemudian patuh begitu ya terhadap perintah untuk mengumumkan informasinya, perintah untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan yang sudah diputuskan oleh Komisi Informasinya. Tidak perlu ribet-ribet lagi ke PT UN, kemudian ke Polda melaporkan ketika ada kepala OPD atau kepala daerah yang tidak mau memberikan dokumen yang sudah diperintahkan oleh Komisi Informasi sebagai dokumen terbuka yang wajib diberikan kepada pemohon. Iya. Ini isu-isu lain lagi nih soal revisi undang-undang keterbukaan informasi. Tapi itu yang menarik karena saya mencoba menarik dari awal tadi bahwa kenapa misalnya pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota itu belum sepenuhnya mau melaksanakan keterbukaan informasi itu karena ternyata ini yang ujung-ujungnya itu yang arah pemidanaannya itu yang belum mereka mungkin belum takut dengan sanksi yang akan diterapkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu kondisinya, apa yang dilakukan oleh Komisi Informasi? Ya, baik. Tentu saja pencegahan ya. Pencegahan ini yang kami baik Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan juga di Komisi Informasi Pusat, karena kita menyadari bahwa regulasi undang-undang keterbukaan informasi publik ini mungkin saya nggak tahu ya apakah ini dianggap sebagai undang-undang yang elitis begitu ya sehingga belum begitu banyak bahkan badan publik pemerintah pahami. Iya. Padahal umurnya sudah hampir ya sedikit lagi 15 tahun begitu ya. Maka Komisi Informasi mulai dari pusat sampai dengan daerah ini melakukan upaya pencegahan. Salah satunya melalui monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik. Kami juga sama seperti yang kami lakukan hari ini di Berita Kota Makassar. Terima kasih banyak. Upaya pencegahan ini harus melibatkan stakeholder, para pemangku kepentingan, terutama media yang menjadi salah satu pilar utama begitu ya dalam yang kemudian juga mendorong lahirnya undang-undang keterbukaan informasi publik ini bahkan. Nah, proses pencegahan ini ya boleh dibilang memang kemudian belum ada ininya. Kakak Andi belum ada sanksi pidananya. Nah, itu masalahnya saya lihat ada ternyata. Sanksi pidananya. Orang atau badan publik tidak ikut monitoring evaluasi saja tidak bisa disanksi. Karena tidak ada sanksi pidana, yang ada hanya sanksi sosial. Nah, kami sangat berharap kerjasama pencegahan yang dilakukan lewat monitoring evaluasi mungkin kemudian seperti yang hari ini dilakukan di Berita Kota Makassar, kita sedang membicarakan untuk membuat satu kolom khusus atau mungkin satu halaman khusus untuk ya tentu saja tujuannya adalah pencegahan agar masyarakat ini tetap mendapatkan
haknya untuk tahu, hak atas informasi. Badan publik juga memahami hak dan kewajibannya untuk memberikan informasi dan juga boleh menolak informasi. Badan publik juga diperbolehkan untuk menolak permohonan informasi, Pak Andi. Jadi tidak semua permintaan yang masuk ke badan publik itu wajib untuk dipenuhi oleh badan publik. Jika tidak sesuai dengan regulasi prosesnya, maka itu tidak bisa dipenuhi. Nah, kembali ke pertanyaan kita tadi, apa yang dilakukan oleh Komisi Informasi dengan kondisi undang-undang belum kuat nuansa pidananya, sehingga bahkan beberapa putusan tidak bisa dieksekusi dengan baik, masih harus menggunakan tangan-tangan dari Polda misalnya ya, delik aduan. Ya itu tadi yang kami lakukan. Mungkin kita kembali menggalang kekuatan berbagai stakeholder yang ada di masyarakat ini untuk terlibat dalam proses pengawasan yang dilakukan, monitoring evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi, agar kita sama-sama bisa memberikan edukasi baik ke badan publiknya, ke pejabat publiknya, ke pimpinan daerahnya, maupun ke masyarakat tentang hak atas informasi ini atau hak untuk tahu ini, right to know ini. Iya. Terus ini kan Bu Ci, hasil pilkada 2024 kemarin kan sekarang ini sudah terpilih para pimpinan-pimpinan daerah masing-masing kabupaten kota itu. Terus kira-kira Komisi Informasi berharap apa dari para pimpinan-pimpinan yang baru ini setelah melihat fakta-fakta yang sebelumnya yang kalau saya bilang cukup miris sebenarnya? Iya, baik. Pimpinan kita di Sulawesi Selatan ini hampir 100% ya, baru semua, Andi. Nah, tentu saja harapan kami di Komisi Informasi, pimpinan daerah ini membawa suasana baru, bukan sekedar kemudian orangnya saja yang berganti, tetapi pola pikir begitu ya, pola pengelolaan pelayanan informasi publiknya masih sama dengan yang lalu. Pimpinan-pimpinan yang baru ini yang saya lihat juga track recordnya bagus-bagus, ada sebagian pengusaha, sebagian orang politik, dan sebagian besar adalah anak muda. Anak muda seharusnya punya perspektif yang lebih terbuka, ya, lebih terbuka dalam arti tidak lagi ketika nanti ada pemohon informasi, ada statement yang keluar bahwa apa hak masyarakat untuk mengetahui, ya, apa hak petani, apa hak nelayan, apa hak orang yang ada di pasar untuk mengetahui dokumen APBD, dokumen perencanaan anggaran, dokumen pengadaan barang dan jasa, untuk mengetahui berapa APBD yang ada di Sulawesi Selatan, di kota kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Itu tidak boleh lagi ada statement seperti itu, karena sejatinya setiap hal, setiap benda, setiap aktivitas yang dijalani, layanan yang didapatkan oleh pejabat-pejabat publik ini kan berasal dari uang rakyat. Betul. Seharusnya sudah paham semua gitu ya, bahwa karena ini uang rakyat, konsekuensinya rakyat harus tahu dikemanakan uangnya, diapakan uangnya. Gitu ya, seperti itu ya Pak Andi ya. Jadi mudah-mudahan pimpinan-pimpinan daerah yang baru ini punya perspektif yang terbuka, gitu ya, menganggap keterbukaan informasi dan transparansi yang dilakukan oleh badan publik, oleh dirinya sendiri dan jajarannya ini adalah sebuah kebutuhan, bukan dianggap suatu kewajiban gitu ya, tapi sebuah kebutuhan. Ini kebutuhan nih, daerah saya harus informatif nih tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Karena keterbukaan informasi dan transparansi setidaknya yang kemudian disematkan oleh masyarakat dan Komisi Informasi ini adalah sebuah modalitas penting untuk kemudian mungkin menarik minat investor untuk masuk, untuk kemudian mengikis public trust, ya, karena kan publik kita ini nggak percaya. Ini ada trust issue ini, ya, ada trust issue di Republik kita. Masyarakat kita kemudian selalu cenderung curiga dengan semua kita yang menggunakan APBD dan APBN. Ya, saya tidak boleh bilang hanya pimpinan daerah saja kemudian OPD, tapi semua kita, DPRD dicurigai, pimpinan daerah, komisi-komisi dicurigai, sehingga apa yang bisa kita lakukan supaya trust issue ini tidak berlanjut terus, supaya pemerintah bisa melaksanakan pembangunan dengan dukungan segenap masyarakat yang ada di daerahnya, terbukalah, transparanlah. Bagaimana dan kapan kita harus membuka dokumennya,
Sudah ada undang-undang terbuka informasi yang mengaturnya. Jika belum paham juga, silahkan kontak kami di Komisi Informasi. Kami dengan sangat senang hati, karena ini adalah bagian tugas kami, untuk menjelaskan, ya, untuk melatih, untuk memberikan aplikasi dengan sekarang ada virtual, karena kita tahu hari ini ada efisiensi yang luar biasa. Ada Zoom dan lain sebagainya ya yang bisa dijadikan sebagai alat untuk sosialisasi. Kami bersedia untuk itu. Jadi silahkan tanya ke Komisi Informasi kalau Bapak Ibu pimpinan daerah yang baru belum begitu paham pada informasi yang bisa dibuka dan dikecualikan. Seberapa besar optimisme Ibu Uci melihat para pimpinan daerah ini? Ada yang pengusaha, ada politisi, ada yang masih muda-muda. Mereka bisa sadar untuk lebih terbuka. Seberapa besar optimismenya? Sangat optimis, karena optimisme itu kita harus bangun. Apalagi sebagian ini adalah berasal dari pengusaha, ya. Ada juga yang saya lihat latar belakangnya aktivis, seharusnya bisa membawa angin segar. Pola-pola usang yang yang ada terbangun dari zaman bahula sampai hari ini harus dikikis oleh siapa lagi kalau bukan pimpinan daerah. Jadi saya sangat optimis dengan itu, Pak Andi. Dan kami Komisi Informasi lagi-lagi harus mengulang-ulang. Kami sangat terbuka 24 jam. 24 jam, komisioner, semuanya nih ada 5 orang komisioner di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan siap menjawab apapun pertanyaan, baik dari pimpinan daerah, pimpinan SKPD maupun masyarakat yang tentu saja terkait dengan keterbukaan informasi publik atau hak untuk tahu. Kira-kira tahun ini, Ibu Uci, KI ini ada target tidak sekian daerah yang bisa lebih terbuka informasinya? Baik, sementara ini sedang berlangsung monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik. Kami sudah memulai sejak bulan Februari prosesnya, dan sudah selesai pengisian self-assessment questionnaire. Monitoring evaluasi ada hampir 200 pertanyaan, yang bukan hanya diisi ya dan tidak, tetapi harus ada evidence-nya, ada bukti dukung yang dilampirkan, apakah itu link atau dokumen, misalnya pengadaan barang dan jasa. Selain link juga kita meminta dokumennya, mulai dari tahap tahap lelangnya sampai dengan pelaksanaannya. Itu kami minta semua dokumennya diupload ke website resmi Badan Publik, sekaligus juga di-attach masuk ke dalam self-assessment questionnaire-nya. Dari sayangnya saya harus terbuka. Dari verifikasi awal kami, belum ada satupun kabupaten, kota yang informatif. Setidaknya di tahap awal ini. Untuk 2025, di tahap verifikasi administrasi, belum ada satupun yang meraih nilai 90. Masih rendah semua. Karena ada passing grade. 90 sampai 100 itu baru bisa informatif. Di bawahnya belum. Itu masih, bahkan menuju informatif pun ini masih kategori itu belum menuju. Iya, belum ada yang sampai bahkan menuju untuk tahap pertama. Namun jangan khawatir, Pak Andi, masih ada tahap selanjutnya yang namanya uji publik. Insya Allah nanti Berita Kota Makassar juga kami undang masuk ke virtual. Silahkan nanti bertanya ke pimpinan daerah, ke Sekda selaku atasan PPID. Syukur-syukur kalau undangan Komisi Informasi ke seluruh bupati untuk langsung mempresentasikan keterbukaan informasinya itu diindahkan begitu ya. Tapi wajib Sekda hadir. Silahkan teman-teman media, teman-teman mungkin pemerhati keterbukaan informasi, pemerhati transparansi pengadaan barang dan jasa itu bertanya kepada pimpinan daerah terkait dengan implementasi keterbukaan informasi di daerahnya. Tentu saja konteksnya konteks instrumen yang ada di regulasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Andi. Jadi kalau ditanya seberapa optimis, saya tidak bisa kemudian ini kan agak kompleks ya, multidimensi ini keterbukaan informasi. Kalau ditanya seoptimis apa, optimisme tetap dibangun. Mudah-mudahan separuhnya minimal bisa informatif, namun sayangnya saya harus terbuka karena ini adalah ditonton begitu ya oleh banyak orang, termasuk juga kabupaten kota. Hari ini bahkan berdasarkan hasil verifikasi administrasi belum ada badan publik kabupaten kota kita yang mendapatkan nilai informatif. Oke, terus apa yang harus dilakukan untuk agar mereka bisa informatif? Ya. Yang bisa dilakukan, ada catatan-catatan yang sudah diberikan oleh Komisi Informasi di self-assessment questionnaire itu. Pada bagian keterangan ada catatan apa yang harus diperbaiki,
Jika kemudian misalnya dokumennya, oke ini dokumen anggaran, tapi bagaimana masyarakat bisa kemudian mengetahui dokumen ini adalah dokumen resmi kalau tidak ada bahkan minimal stempel dari lembaga tersebut? Oh, Ya, jadi monitoring evaluasi ini bukan kegiatan seremonial, Pak Andi, yang mereka hanya sekedar mengumumkan lalu kami tidak mengeceknya. Kami lihat, oh iya ya diumumkan ada nilai. Tidak seperti itu. Bahkan substansi dokumen, ya, substansi dokumen yang menandakan dokumen ini adalah dokumen resmi, itu kami cek. Verifikator Komisi Informasi ini sangat mengedepankan prudence, kehati-hatian dalam mengecek. Kami memposisikan diri bukan sebagai Komisi Informasi ketika mengecek, tapi sebagai publik yang ingin atau sementara mengakses informasi di badan-badan publik ini. Jadi ada beberapa dokumen tuh yang tidak ada stempelnya, tidak ada tanda tangannya. Oke, sekarang ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Badan publik khawatir ketika tanda tangan basah yang ada stempelnya itu terpublikasi di aplikasi yang terbuka untuk publik. Silahkan di-blur, dihitamkan tanda tangannya, namun stempelnya tetap harus kelihatan. Bahwa ini adalah dokumen resmi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh saudara-saudara di badan publik ini yang menguploadnya. Jadi ketika ada masyarakat yang anak-anak mahasiswa misalnya, ya, peneliti-peneliti misalnya yang sedang meneliti apakah Kabupaten A pimpinan daerahnya pro terhadap misalnya kesehatan reproduksi. Pro-nya ini kan bukan hanya sekedar statement, harus tergambarkan di anggarannya, di perencanaan kabupaten tersebut, perencanaan anggarannya. Itu harus bisa kelihatan tuh, harus ada evidence-nya, kelihatan di RKPD-nya misalnya, rencana kerja pemerintah daerahnya, dituangkan dalam DPA, DPS, SKPD yang menjadi leading sektor misalnya. Nah, bagaimana kemudian orang bisa percaya bahwa memang ini dianggarkan kalau DPA atau RKA yang diupload ini tidak resmi? Ya, nah itu biasanya kami salahkan. Nah, itu kami kasih catatan, ini nih harus diperbaiki. Jadi silahkan teman-teman di SKPD yang ada di kabupaten kota, di OPD di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di desa, silahkan diikuti tuh petunjuk dari Komisi Informasi. Insya Allah kalau diikuti petunjuknya, dipenuhi pertanyaannya, evidence-nya benar, akan naik nilainya. Oke. Saya semakin paham. Baik. Kenapa tadi sanksi bahkan pemidanaan itu harus lebih keras lagi, karena ternyata fakta-faktanya seperti itu, Uci. Seperti itulah kondisi. Nah, terakhir, apa yang Ibu Uci ingin sampaikan kepada para pimpinan lembaga publik yang ada di luar sana agar lebih terbuka terhadap informasi? Baik. Tidak bosan-bosannya saya mengulang-ulang, Pak Andi, bahwa transparansi atau keterbukaan informasi ini seharusnya oleh Bapak Ibu pimpinan daerah, bupati, wali kota, gubernur yang baru-baru saja dilantik ini dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Ini adalah modal utama Bapak Ibu, gitu ya. Kemarin kan modal sudah banyak terbuang ya, proses pemilu. Nah, di dalam mengelola pemerintahan daerah, pemerintahan vertikal, juga demikian, keterbukaan informasi ini adalah modal utama untuk meraih kepercayaan publik. Nah, kepercayaan publik ini sangat Bapak Ibu butuhkan untuk memastikan 5 tahun ke depan yang memimpin daerah ini, Bapak Ibu didukung oleh segenap pemangku kepentingan, juga masyarakat. Nah, mudah-mudahan waktu ini masih cukup panjang ya, 5 tahunnya ini masih cukup panjang, tetapi juga tidak bisa terlena, karena jangan sampai sudah terus berlanjut waktu, kepercayaan publik juga tidak diraih. Jalan satu-satunya dan yang paling sebenarnya mudah, tidak memerlukan modal yang begitu banyak, adalah Bapak Ibu buka semua dokumen, ya, buka semua dokumen yang dikelola oleh pemerintah daerah, karena sejatinya, ya, berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di rezim undang-undang ini, seluruh dokumen yang ada di badan publik adalah informasi terbuka, kecuali sangat sedikit yang dikecualikan melalui proses yang sangat ketat dan terbatas yang kita kenal dengan uji konsekuensi. Itu satu hal. Yang kedua, untuk membangun kultur keterbukaan informasi publik, tentu saja tidak boleh melupakan pelayanan informasi publik yang proper, ya, yang sudah diatur oleh regulasi juga. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu pimpinan daerah yang baru ini pro terhadap pelayanan publik, gitu ya, pelayanan informasi publik. Jadi ada pelayanan publik, ada pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi publik ini seperti apa contohnya?
hari ini masyarakat kita semua ini digital nih. Ya. Ya, Betul. jadi digitalisasi ini adalah keniscayaan Bapak Ibu, tidak perlu susah-susah datang ke kantor-kantor Bapak Ibu gitu untuk mengakses informasi. Dengan melakukan penguatan digitalisasi ya, aplikasi-aplikasi dikuatkan gitu ya. Data pribadi yang ada di dalam aplikasi tersebut diamankan sedemikian rupa dengan nggak tahu ya apakah membiayakan firewall atau apalah gitu ya untuk mengamankan data pribadi. Ini adalah salah satu bentuk Bapak Ibu pro terhadap pelayanan informasi publik yang inklusif untuk semua masyarakat dan memudahkan masyarakat. Dan intinya pimpinan lembaga publik jangan terpengaruh karena sanksi dan pemidanaan itu ya. Baik. Karena kalau hanya takut dengan itu, Anda tidak akan terbuka informasinya. Tidak Seperti akan, itu, betul, ya. tidak akan terbuka. Dan sebenarnya untuk menghindari sanksi pemidanaan tersebut, gitu ya, harus menganggap ini sebuah kebutuhan. Betul. Iya, karena ya bahasanya hari ini kan, ini banyak nih yang mengganggu nih, masyarakat yang mengganggu dengan meminta informasi. Itu nggak boleh dianggap gangguan. Justru ketika Bapak Ibu tidak mengumumkan, tidak terbuka, ya itu memancing sebenarnya, mengundang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan mengganggu gitu. Dan kalau mau menganggap tidak mengganggu dan lebih aman, ke media lah untuk Ke terbuka media, informasinya. betul, Intinya ke kan di media. sana. Ke media. Lebih terjamin lagi di Betul. situ. Baik, Ibu Uci, terima kasih banyak atas waktunya, bincang-bincangnya. Semoga saja para pimpinan lembaga publik yang menonton kita ini semakin paham bahwa ini intinya yang harus dilakukan untuk lebih terbuka kepada publik terkait dengan apa-apa yang mereka tangani. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak Pak Andi, terima kasih banyak Berita Kota Makassar. Ibu Fausia Erwin, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian wawancara saya dengan Ibu Uci. Jangan lupa like dan subscribe YouTube BKM News, satu informasi 4 media, bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton. Terima kasih.